Baiklah sobat semuanya, saat ini detik-detik menuju penilaian kesesuaian untuk pelamar prioritas kedua dan juga prioritas ketiga. Pada video ini saya akan berbagi update informasi yaitu 10 ketentuan penilaian kesesuaian untuk pelamar prioritas kedua dan juga ketiga menggunakan aplikasi penilaian kesesuaian yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Nah, di sini kita akan bagikan salah satu contoh untuk ketentuan yang ada di salah satu daerah ya. Tentunya nanti untuk masing-masing daerah itu juga akan sama teman-teman. Nah, selanjutnya nanti juga akan terjawab kira-kira untuk pelamar itu nanti apakah ikut di dalam lokasi observasi atau kita kumpul di mana. Kemudian untuk pelamar ini menyiapkan berkas apa saja. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama inilah untuk pelaksanaan observasi ini selama 2 hari ya. Tentunya untuk pelaksanaan observasi yang selama 2 hari ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Kemdikbudristek dan juga sesuai dengan aplikasi SIM penilaian ya. Di sana itu ada penghitung waktu mundur teman-teman. Tentunya untuk SIM penilaian itu bisa diakses mulai malam ini sebenarnya, yaitu setelah jam 12 malam. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di daerah kami ini ditentukan untuk lokasi observasinya itu di mana. Kemudian untuk waktu pelaksanaan inilah pada hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Nah, di sini ada mungkin yang dilaksanakan selama 2 hari, ada 1 hari ya. Ini mengingat untuk waktunya itu adalah kalau misalkan dikumpulkan dalam satu lokasi itu bisa dilaksanakan dalam 1 hari. Yang penting untuk lokasi observasi itu memadai. Nah, selanjutnya ditentukan yaitu untuk waktu pelaksanaan. Kalau misalkan di sini adalah dilakukan secara serentak teman-teman, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 mulai dari pukul 7 sampai pukul selesai ya. Nah, selanjutnya untuk tempatnya ini dijadikan dalam satu tempat. Kemudian ditentukan juga untuk parkirnya itu di mana, kemudian pakaiannya apa. Kemudian di sini untuk kegiatan yaitu melaksanakan penilaian kesesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan juga prioritas yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk ketentuan yang kedua yaitu penilaian itu menggunakan aplikasi SIM PKSG P3K Guru 2022. Yang mana aplikasi ini sudah disediakan oleh Kemdikbudristek ya. Nah, tentunya teman-teman di sini untuk yang mengakses ke sana, yang melakukan penilaian menggunakan aplikasi ini itulah dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan juga guru senior yang ditunjuk. Nah, selanjutnya di sini tentunya sudah diunduhkan untuk akunnya, yang mana di sana itu bisa login menggunakan NIP dan juga menggunakan password ya dari akun yang sudah diunduh tadi. Nah, selanjutnya berikutnya di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu kalau misalkan di daerah kami ini adalah dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah dan juga guru senior. Bisa saja dilakukan oleh pengawas saja dan juga kepala sekolah saja, atau pengawas dan guru senior saja. Namun nanti untuk pembobotannya itu nanti persentasenya itu tetap bisa 100% teman. Nah, selanjutnya untuk ketentuan yang wajib dibawa oleh pengawas, kepala sekolah dan juga guru senior ketika melakukan penilaian secara serentak dalam suatu tempat, diwajibkan untuk membawa laptop dan juga perangkatnya. Kemudian juga di sini berangkat bersamaan gitu ya, untuk pengaturan parkirnya itu supaya enak gitu teman. Kemudian bawa ID card dan lain sebagainya. Selanjutnya diminta hadir yaitu 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Inilah suatu tindakan yang sangat cerdas sekali untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penilaian observasi. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga yaitu untuk penilaian yang menggunakan aplikasi dari Kemdikbudristek, ini adalah dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan juga guru senior. Ini hanya untuk sekolah yang terdapat P2 dan P3-nya. Nah, hanya untuk sekolah yang ada P2 dan juga P3-nya. Artinya di sini kalau misalkan sekolah yang tidak ada pelamar prioritas kedua atau prioritas ketiga, maka untuk kepala sekolah dan juga guru senior ini tidak melakukan observasi ya teman. Jadi cukup diam di rumah, yaitu tidak terikutkan dalam kegiatan penilaian ini. Yang mana untuk penilaiannya adalah menggunakan aplikasi dari Kemdikbudristek. Dan yang keempat, inilah untuk penilai ini nanti akan menjawab 27 pertanyaan observasi. Jadi di layar monitor nanti akan ada 27 pertanyaan observasi, yang mana di sini adalah sebagai contohnya seperti ini. Ini adalah misalkan untuk menilai kategori kinerja ya, yaitu pertanyaannya adalah kandidat melakukan pendekatan dengan cepat.
ini seperti apa, apakah sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, atau sangat setuju. Kemudian bisa diklik lanjutkan. Yang ini adalah gambaran untuk pertanyaannya. Ini berdasarkan dari kisi-kisi, tabel kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh Kemdikbudristek sebelumnya ya. Di adalah masing-masing ini ada 3 soal, dari masing-masing indikator ini ada 3 soal. Sehingga totalnya di sini ada 27 soal, teman-teman. Jadi masing-masing guru senior atau juga pengawas atau juga kepala sekolah untuk menilai seorang guru honorer P2 atau P3 ini menjawab 27 pertanyaan seperti ini. Nah, berikutnya untuk yang kelima, yaitu dalam penilaian itu tidak diperlukan berkas dalam bentuk apapun yang disiapkan oleh pelamar ya, yaitu penilai itu mengobservasi dengan menjawab pertanyaan dalam aplikasi dari Kemdikbudristek. Nah, kalau misalkan di daerah kami ketika dilakukan penilaian ini pelamar itu tidak menyiapkan apapun, termasuk RPP, silabus, daftar hadir atau mungkin SK-SK itu tidak perlu disiapkan. Jadi di sini diminta untuk para pelamar itu cukup melakukan kegiatan aktivitas seperti biasanya di rumah masing-masing dan diutamakan untuk berdoa ya. Jadi tidak menyiapkan berkas apapun, baik itu sebelum dilakukan penilaian atau setelah dilakukan observasi, itulah tidak melakukan apapun. Dikarenakan untuk penilaian ini dilakukan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek, yaitu yang menjawab soal itu adalah dari tim penilai ya, dari kepala sekolah, pengawas dan juga guru senior. Total soalnya ada 27 butir soal. Tentunya mereka dari penilai itu telah mengamati ya apa yang dilakukan oleh teman-teman guru honorer ketika melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya di sini mereka mengakses menggunakan akun SIM penilaian kesesuaian ini dari Kemdikbudristek. Itulah untuk yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, yaitu pelamar itu tidak diperbolehkan ya untuk hadir di lokasi observasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bertanya selama ini, ketika dilakukan penilaian kesesuaian atau dilakukan observasi oleh pengawas, guru senior dan juga dari kepala sekolah, ini pelamar ini sebaiknya di mana? Apakah ikut nimbrung di sana, ataukah kita berkumpul di suatu tempat, ataukah ikut dinilai, ataukah by one by dash itu ya. Ini adalah kalau di tempat kami ini ditentukan tidak, teman-teman. Jadi pelamar ini tidak diperbolehkan hadir malahan di lokasi observasi. Nah, yang direkomendasikan ini adalah teman-teman pelamar atau P2 P3 ini cukup di rumah saja ya. Bahkan direkomendasikan untuk berdoa supaya nanti kita bisa lulus semua ya P3K di tahun 2022 ini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ketentuan yang ketujuh, yaitu penilaian dari pengawas, kepala sekolah, guru senior ini dilakukan di lokasi yang ditentukan. Nah, tentunya di masing-masing daerah itu ada kebijakan tersendiri, apakah itu bisa dilakukan dari sekolah masing-masing, dari rumah masing-masing, ataukah ditentukan. Kalau misalkan di daerah kami ini ditentukan, teman-teman, untuk titik lokasinya, titik lokasi observasi ditentukan dalam suatu tempat ya. Adalah untuk meminimalisir terjadinya kendala ketika dari tim penilai ini mengalami masalah ya, atau nggak bisa gitu. Jadi nanti akan langsung dimonitoring, dipantau oleh Dinas Pendidikan. Nah, seperti halnya di sini contohnya adalah ditempatkan dalam satu titik lokasi yang mana di sini dikondisikan yaitu dibagi per ruang-ruang, ruang kelas, kemudian di sini juga ada ruang ruang mapel ya, teman. Ditentukan dalam suatu tempat, teman. Nah, kemudian untuk yang ke-8, panitia itu menyediakan daftar hadir, kemudian dokumentasi, berita acara dan juga SPTJM sebagai pertanggungjawaban kegiatan tentunya, teman. Nah, selanjutnya untuk yang ke-9, pengawas, kepala sekolah dan guru senior ini hanya menilai kompetensi teknis dan juga kinerja saja. Seperti yang kita ketahui dalam seleksi verifikasi kesesuaian ini sebenarnya ada 4 dimensi ya yang dinilai. Yang pertama ini adalah penilaian kualifikasi akademik dan atau serdiknya. Nah, untuk dimensi yang pertama ini sudah dilakukan ketika teman-teman melakukan pendaftaran, sudah dinilai langsung dari Kemdikbudristek. Sehingga bagi teman-teman P2 dan P3 ketika kalian itu lulus seleksi administrasi, ini adalah artinya teman-teman untuk di bagian poin dimensi pertama ini sudah lulus ya. Ini teman-teman bisa mengecek, yaitu salah satu poin penjelasan dalam Juknis P3K Guru 2022. Itulah ditentukan seperti itu. Kemudian di sini untuk dari pengawas, guru senior dan juga dari kepala sekolah itu hanya menilai dari kompetensi teknis dan juga kinerja saja, teman-teman.
Ini kemudian nanti di sini dilakukan pembubutan ya, pembubutan untuk kinerja ini oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Kemudian nanti berikutnya untuk yang ke-10 ini adalah terkait penilaian background check, ini dilanjutkan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Kemdikbudristek. Yaitu jadwalnya di sini adalah nanti dilanjutkan tanggal 29 sampai tanggal 3 Desember 2022. Oke, demikian semuanya, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar video sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.